apa saja, Bu? Loh, sampai kelas 10 itu sudah kita pindah masing-masing. Gitu loh. Saya bisa dirawat itu di KSK. Nah iya, kenapa kok nggak bisa ke ibu itu, kenapa? Lah dia kan nggak bisa masuk ke sistem dari urusan itu sistem. Ya, namanya komunikasi Mas ya, jadi harus kita tempatkan diri kita sesama manusia, guru ya manusia, anak juga manusia, pasti sama-sama punya ego, punya nafsu. Nah, ketika keduanya ini pada posisi yang tidak tepat, ya inilah terjadi. Jadi sama-sama terpancing emosi sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya yakin ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak sehingga muncullah hal seperti itu. Begitu juga anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di-up, semua di-up. Padahal apapun itu kan tidak bisa langsung semua di-up karena terus ada privacy, apalagi ada undang-undang ITE. Nah itu makanya pembelajaran untuk anak-anak juga pembelajaran untuk pendidik harus hati-hati, sama-sama hati-hati. Kalau flashback ke belakang kemarin itu momennya terjadi ketika menggebrak itu ketika apa sih? Gimana? Kalau kita flashback kemarin yang aksi gebrak-gebrak meja itu Ya karena ketika, komunikasi. waktu acara apa itu? Momen apa? Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak. Nggak mungkin kita tutup. Oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan. Kita sampaikan ke anak-anak bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada sepan, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi lah, yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Ya tidak hanya dunia pendidikan, dimanapun bullying itu kan harus kita hentikan. Kekerasan itu kan juga walaupun itu hanya verbal mungkin kan juga harus kita hilangkan. Mungkin ada sanksi nggak? Sanksi atau apa? Ya, atau teguran? Oh jelas, sudah. Jadi saya dengar, langsung saya panggil, itu sudah. Karena saya sebagai pimpinan memang tugas saya ketika ada hal yang nggak baik, ya saya harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan itu. Sudah benar. Gitu loh. Faktornya apa saja, Bu? Loh, sampai kelas 10 itu sudah kita pindah masing-masing. Gitu loh. Saya bisa dirawat itu di KSK. Nah iya, kenapa kok nggak bisa ke ibu itu, kenapa? Lah dia kan nggak bisa masuk ke sistem dari urusan itu sistem. Ya, namanya komunikasi Mas ya, jadi harus kita tempatkan diri kita sesama manusia, guru ya manusia, anak juga manusia, pasti sama-sama punya ego, punya nafsu. Nah, ketika keduanya ini pada posisi yang tidak tepat, ya inilah terjadi. Jadi sama-sama terpancing emosi sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya yakin ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak sehingga muncullah hal seperti itu. Begitu juga anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di-up, semua di-up. Padahal apapun itu kan tidak bisa langsung semua di-up karena terus ada privacy, apalagi ada undang-undang ITE. Nah itu makanya pembelajaran untuk anak-anak juga pembelajaran untuk pendidik harus hati-hati, sama-sama hati-hati. Kalau flashback ke belakang kemarin itu momennya terjadi ketika menggebrak itu ketika apa sih? Gimana?
Kalau kita flashback kemarin Pak, yang aksi debat-debat meja itu Ya terjadi karena pada- komunikasi. waktu acara apa itu? Momen apa? Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak. Nggak mungkin kita tutup. Oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan. Kita sampaikan ke anak-anak bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada SEPAN, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi lah. Yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Ya tidak hanya dunia pendidikan, dimanapun bullying itu kan harus kita hentikan. Kekerasan itu kan juga walaupun itu hanya verbal mungkin kan juga harus kita hilangkan. Mungkin ada sanksi nggak? sanksi atau apa Ya, alternatif atau teguran lah. teguran. Oh jelas, sudah. Jadi saya dengar, langsung saya panggil, itu sudah. Karena saya sebagai pimpinan memang tugas saya. Ketika ada hal yang nggak baik, ya saya harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan itu. Sudah benar. Gitu loh. Faktornya apa saja Bu? Loh, sampai kelas 10 itu sudah kita bikin masing-masing. Gitu loh. Saya bisa di bawah itu tidak SK. Nah ya kenapa kok nggak bisa ke ikut itu kenapa? Lah dia kan nggak bisa masuk ke sistem anak. Dari urusan itu sistem. Nah, namanya komunikasi Mas ya. Jadi harus kita tempatkan diri kita sesama manusia. Guru ya manusia, anak juga manusia. Pasti sama-sama punya ego, punya nafsu. Nah, ketika keduanya ini pada posisi yang tidak tepat, ya inilah terjadi. Jadi sama-sama terpancing emosi sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya yakin ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya, dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak, sehingga muncullah hal seperti itu. Begitu juga anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di-up. Padahal apapun itu kan tidak bisa langsung semua di-up, karena terus ada privacy, apalagi ada undang-undang ITE. Nah itu makanya pembelajaran untuk anak-anak, juga pembelajaran untuk pendidik harus hati-hati, sama-sama hati-hati. Kalau flashback ke belakang belajar. kemarin itu momennya terjadi ketika menggebrak itu ketika apa sih? Gimana? Kalau kita flashback kemarin Pak, yang aksi debat-debat meja itu Ya terjadi karena pada- komunikasi. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.